Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan HAM. Lebih tepatnya yaitu tentang pengakuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, mata kuliah, pendidikan kewarganegaraan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Budi Nurcayanti, NIM ke7120084 dari kelas 2A. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih pengakuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia itu. Nah, salah satu tonggak dalam upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia yang telah mendapatkan perhatian dunia internasional adalah ketika Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB membentuk Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada tahun 1946. Sama untuk kemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia semakin nyata ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia yang dikemukakan oleh beberapa pendapat para ahli. Nah, yang pertama itu adalah Chungku, yang kedua ada Kuncoro Purwopronoto, dan yang ketiga dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, yang pertama, Chungku berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir, yang secara kodratif melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Nah, karena manusia sebagai makhluk sosial, hak itu akan berhadapan dengan hak-hak orang lain. Oleh sebab itu, hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat, sehingga lahirlah sebuah kewajiban. Kemudian, hak asasi semakin berkembang mengikuti berbagai bidang kebutuhan dalam kemasyarakatan, antara lain yaitu hak di bidang politik, hak di bidang ekonomi, hak di bidang sosial, dan hak di bidang kebudayaan. Oke, selanjutnya kita menuju ke pendapat Kuncoro Purwopronoto. Kuncoro Purwopronoto berpendapat bahwa hak asasi adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Nah, yang ketiga itu dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harga dan martabat manusia. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari hak asasi manusia, selanjutnya kita menuju ke macam-macam hak asasi manusia. Apa aja sih macam-macam hak asasi manusia itu? Secara garis besar, hak asasi manusia dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama itu ada hak asasi pribadi, yang kedua ada hak asasi ekonomi, yang ketiga ada hak asasi dalam kesamaan hukum, yang keempat ada hak asasi politik, yang kelima ada hak asasi sosial dan kebudayaan, dan yang terakhir ada hak asasi dalam perlindungan hukum. Nah,
asasi pribadi apa sih? Hak asasi pribadi atau personal rights meliputi hak kebebasan beragama, hak kebebasan beribadah sesuai keyakinan masing-masing, hak kebebasan menyatakan pendapat, dan hak kebebasan berserikat atau berorganisasi. Kemudian yang kedua, apa aja sih hak asasi ekonomi itu? Hak asasi ekonomi atau property rights meliputi hak pemilikan sesuatu, hak membeli atau menjual sesuatu, serta hak untuk mengadakan persetujuan atau kontrak. Kemudian yang ketiga ada hak asasi dalam persamaan hukum. Nah, hak asasi dalam persamaan hukum yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, atau biasa disebut dengan right of legal equality atau dikenal sebagai hak kesamaan hukum. Oke, kita menuju ke hak asasi politik atau political rights, yaitu meliputi hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak untuk mendirikan partai politik, serta hak untuk mengajukan petisi, kritik, atau saran. Baik teman-teman, kita menuju ke macam-macam hak asasi yang kelima, yaitu hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural rights, yaitu meliputi hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan hal sosial dan kebudayaan. Oke, menuju macam-macam hak terakhir, yaitu hak asasi dalam perlindungan hukum. Hak asasi dalam perlindungan hukum atau prosedural rights adalah hak asasi untuk mendapatkan perlakuan, tata cara, dan perlindungan hukum. Misalnya yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil dalam penangkapan, penggeledahan, penyidikan, peradilan, dan pembelaan hukum. Oke, setelah kita mengetahui macam-macam dari hak asasi manusia, selanjutnya kita akan mempelajari tentang upaya pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Nah, perjuangan pemajuan dan penegakan hak asasi manusia telah dilakukan jauh sebelum saat ini. Secara garis besar, perjuangan pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dapat dirinci sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu abad ke-13 hingga 20 Masehi. Pada periode ini, hasil perjuangan hak asasi manusia telah ditulis dalam bentuk kertas yang disebut piagam-piagam hak asasi manusia. Namun, orientasinya masih terbatas pada bangsa dan negaranya masing-masing, jadi belum bersifat universal. Berikut ini piagam-piagam mengenai perjuangan hak asasi manusia pada abad ke-13 hingga 20 Masehi. Nah, piagam yang pertama itu Piagam Magna Carta. Inggris tahun 1215 adalah hasil perjuangan para bangsawan Inggris yang menuntut kepada Raja John untuk mengakui hak para bangsawan dan rakyatnya. Magna Carta merupakan piagam hak asasi manusia yang tertua. Nah, piagam yang kedua adalah Petition of Rights. Inggris tahun 1628. Piagam ini berisi pertanyaan parlemen Inggris yang ditujukan kepada raja mengenai tentang rakyat dan jaminannya, dan mendapat jawaban dari raja. Hal ini dianggap sebagai penegasan hukum. Nah, piagam yang ketiga itu adalah Habeas Corpus Act. Inggris tahun 1679 merupakan jaminan bagi warga negara untuk tidak dikenakan penjaraan secara sewenang-wenang. Oke, piagam yang keempat adalah Bill of Rights. Bill of Rights Inggris tahun 1689. Piagam ini merupakan hasil perjuangan parlemen Inggris berupa undang-undang tentang hak yang diterima oleh parlemen dari Raja James II. Piagam yang kelima adalah Declaration of Independence. Amerika tahun 1776 adalah
Piagam Pernyataan Kemerdekaan Amerika yang merupakan hasil perjuangan rakyatnya melawan penjajah Inggris. Piagam ini menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar Amerika Serikat. Nah, piagam yang terakhir di abad ke-13 hingga 20 Masehi adalah Declaration de Spies, the I Have and You Secure. Nanti tahun 1789 adalah Piagam Hak Asasi Manusia dari revolusi atau perjuangan rakyat Prancis yang bersemboyan liberty atau kemerdekaan, egalitas atau persamaan, dan fraternite atau persaudaraan dalam melawan kekuasaan raja yang semena-mena. Nah, kelompok yang kedua yaitu abad ke-20 hingga sekarang. Pada tahap ini, perjuangan hak asasi manusia telah berorientasi universal. Piagam hak asasi manusia yang dapat dihasilkan tidak hanya terbatas pada lingkungan wilayah tertentu. Nah, berikut merupakan piagamnya. Yang pertama Newton Freedom, yaitu 4 macam hak kebebasan yang dikemukakan oleh F.D. Roosevelt pada tahun 1940. Berikut isinya adalah kebebasan berbicara dan mengutarakan pendapat, kebebasan beragama dan berkepercayaan, kebebasan dari kemiskinan dan kekurangan, dan yang terakhir, kebebasan seorang dari rasa takut dan kurang kepercayaan. Nah, piagam yang kedua adalah Universal Declaration of Human Rights, PBB tahun 1948, yaitu pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia. Universal Declaration of Human Rights merupakan keputusan dan Dewan Ekonomi Sosial PBB di Paris, Prancis, yang ditetapkan oleh 48 negara setuju dan 8 negara abstain. Nah, piagam yang terakhir dari abad ke-20 sekarang adalah Covenant on Human Rights, Majelis Umum PBB tahun 1966, yang berisi sebagai berikut. Yang pertama, The International Covenant on Civil and Political Rights, yaitu persetujuan tentang hak-hak sipil dan hak politik. Yang kedua, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, tentang syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi ekonomi, sosial, dan budaya. Yang terakhir, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di Wiener, Austria tahun 1993 yang menghasilkan Vienna Declaration of Human Rights. Nah, sekian penjelasan dari saya. Materi ini saya ambil bersumber dari buku prediksi ujian sekolah SMK atau MAK, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Fatma Indrawati. Sekian pertemuan pada kali ini, semoga kita dapat bertemu lagi pada kesempatan yang selanjutnya.